ya. Perhatiannya hanya pada saat belum dapat. Ketika sudah dapat, ya sudah seperti yang lain. Ya ini. Makanya Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa sih yang menyebabkan seseorang pasangan ya, seorang istri ini menjadi gampang selingkuh. Apakah hal-hal apa saja hal-hal yang terjadi di lingkungan keluarganya dan bagaimana kepribadiannya, ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ya di setiap harinya. Nah, ini adalah tentunya beberapa hal penting yang harus kita simak demi keharmonisan rumah tangga kita. Karena keharmonisan seseorang ketika sudah berumah tangga tentunya menjadi harapan terdepan ya dalam kehidupan. Ya karena kita juga ingin melihat dan merasakan rumah tangga yang harmonis. Lalu kita juga ingin melihat anak-anak kita bahagia. Ini adalah, saya yakin semua orang memiliki keinginan atau ekspektasi yang seperti itu ya. Namun kenapa kadang ekspektasi itu gagal? Yuk kita simak penyebabnya. Ini biasanya seseorang yang gampang selingkuh ini memiliki sifat bad mood. Artinya kadang-kadang hal-hal yang terlihat sepele saja marah. Lalu kemudian dia normal kembali, marah lagi. Jadi kondisinya ini tidak stabil ya. Nah ini pada saat kemarahan timbullah biasanya keinginan juga untuk berselingkuh. Karena biasanya kemarahan ini juga kemarahan yang terjadi itu dengan pasangan hidupnya ya. Jadi pada waktu itu sebagian besar orang setelah berumah tangga ia menganggap bahwa selingkuh itu sebuah solusi. Padahal selingkuh itu adalah bukan solusi tapi penambah masalah ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum pernah mengalami itu tidak akan percaya ya. Tapi hal yang sebaiknya terjadi di tengah hidup rumah tangga kita adalah hindari perselingkuhan. Karena ketika kita terhindar dari perselingkuhan itu, ketika timbul masalah ini akan semakin kecil, mengerucut, mudah diselesaikan ya. Tapi ketika sudah menyangkut perasaan, hati, perselingkuhan, ini biasanya terus diungkit. Walaupun rumah tangga sudah baik-baik saja, tapi ketika sudah ada masalah itu akan dibangkitkan kembali. Ini ya, jadi yang jelas jangan selingkuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita yang memiliki sifat sedikit banyak manja ya. Jadi kemanjaan ini memang hal yang sangat mengkhawatirkan ketika tidak terpenuhi ya. Jadi tentunya wanita ini memang sudah layak ketika memiliki sifat manja. Tapi kemanjaan itu seharusnya adalah terarah. Ya hanya bisa bermanjaan dengan suami. Ya, jangan karena suami mungkin lagi tidak sempat, lalu kemudian ia nekat ya bermanja-manja dengan pria lain. Ini adalah salah satu alasan ya kenapa sih wanita ini pada akhirnya gampang selingkuh, karena ia merasa bahwa kemanjaan yang ia punya ini lebih bisa diluapkan dengan pria lain ya, atau dipersembahkan untuk pria lain karena ia merasa bahwa kemanjaan yang ia miliki akan selalu cepat mendapat respon. Ini salah satu alasan ya kenapa mereka menjadi gampang melakukan perselingkuhan ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah adanya sifat cemburu yang tidak beralasan, cemburu buta, cemburu yang asal-asalan ya. Pada akhirnya karena perasaan cemburu ini sudah menguasai dirinya, ia jadi gampang selingkuh karena yang ada di dalam hatinya seakan-akan dia merasa bahwa sudah dikhianati cintanya dengan kecemburuan yang tidak mampu ia kendalikan. Pada akhirnya jadi ia ikut-ikutan gampang selingkuh. Itu kemudian yang keempat, karena suami dianggap membosankan. Mungkin dari sisi penampilan, dari sisi janji-janji yang memang belum terpenuhi. Ya, pada akhirnya mereka berselingkuh karena dia menganggap hanya dengan cara inilah saya bisa menghilangkan kebosanan, bisa memenuhi hasrat ya secara bisa memenuhi hasrat secara biologi, bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini adalah alasan-alasan yang selalu ada bagi siapapun yang berselingkuh. Jadi alasan berselingkuh, kenapa ia gampang perselingkuhan ini tergantung apa sih yang melatar belakangi dia
menjadi gampang diselingkuhi. Ini kan tidak selalu sama, ya. Lalu yang kelima adalah adanya komunikasi yang sulit, ya. Komunikasi yang memang perbedaannya ketika seseorang yang sudah berumah tangga ini satu sudah merasa bahwa apa yang selama ini diperjuangkan untuk mendapatkan seseorang ini sudah ia dapatkan. Ia pikir dengan tidak berkomunikasi yang baik, ia tidak akan lepas, ya. Namun ternyata kadang pemikiran-pemikiran seperti itu justru salah. Nah, justru hal yang harus dilakukan adalah memperbanyak komunikasi dengan pasangan setelah kita menikah agar kita tahu apa yang dikeluhkan, apa yang diinginkan, kita tahu, ya. Ini dalam banyak hal tentunya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa toh dia sudah jadi pasangan saya, dia tidak mungkin kemana-mana, itu salah besar, ya. Lalu kemudian yang keenam adalah ketidakpuasan secara emosional, ya. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari itu memang tidak ada hal-hal yang bisa menciptakan kepuasan dari sisi emosional, dari canda tawa, lalu kemudian dari banyaknya meluangkan waktu untuk pasangan, atau bahkan dia seharusnya mampu menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Nah, hal-hal ini biasanya tidak lagi didapat secara emosional, maka seseorang biasanya akan mencari, ya, hal-hal yang seharusnya ia dapatkan justru dengan pihak lain. Lalu yang ketujuh adalah biasanya wanita tersebut memang bukan wanita yang memiliki komitmen, ya. Jadi dia bodoh amat lah dengan komitmen yang sudah dia bangun sama-sama barangkali, ya. Karena ternyata setelah seseorang berumah tangga memang banyak hal-hal yang di luar dugaan, di luar ekspektasi, di luar angan-angan kita, ya. Jadi yang pada akhirnya mereka nekat berpikir bahwa buat apa komitmen kalau kehidupannya begini-begini terus. Ada yang seperti itu yang pada akhirnya ia rela merusak komitmen demi mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedelapan adalah adanya masalah pribadi yang tidak terselesaikan. Artinya masalah pribadi ini adalah masalah yang mungkin tetap dijadikan masalah besar untuk dirinya, tapi ia tidak mau berterus terang dengan pasangan. Jadi terus, ya, di dalam hatinya ini bergumul dengan masalah-masalah yang justru menimbulkan rasa ketidakcintaan terhadap pasangan yang pada akhirnya berselingkuh. Lalu yang kesembilan adalah kurangnya perhatian yang didapat. Ini menjadi salah satu alasan pada akhirnya seseorang ini gampang diselingkuhi. Karena biasanya ketika seseorang yang kurang mendapatkan perhatian dari pasangan, dengan sedikit saja perhatian awal dari orang lain, ini sudah dianggap sebuah perhatian yang paling besar. Padahal itu adalah hal yang keliru, ya. Karena ketika siapapun, ya, ketika rasa cinta masih kuat, ini akan selalu memberikan perhatian, ya. Namun berbeda halnya ketika kita misalnya, mohon maaf, seseorang berselingkuh, lalu kemudian perselingkuhan itu dijadikan pasangannya, itu pun akan sama, ya. Perhatiannya hanya pada saat belum dapat. Ketika sudah dapat, ya sudah seperti yang lain, ya. Ini makanya sekali lagi kehidupan yang lebih baik itu ketika ada masalah komunikasikan baik-baik, jangan pernah mengambil solusi, ya. Jangan pernah mengambil solusi dan berpikir untuk selingkuh. Ini akan jauh lebih nyaman, ya. Namun di sini tentunya kenapa hal itu harus dilakukan, ini tentunya butuh keseimbangan. Jadi ketika si suami dan istri sudah ada dalam satu pikiran, insya Allah akan mudah, ya. Bagaimana agar suami tidak selingkuh, beri dia pelayanan yang baik. Bagaimana istri agar tidak selingkuh, beri pelayanan yang baik. Ketika semua yang sudah dilakukan kok masih selingkuh, itu kembali lagi genetik. Ini memang dari beberapa penelitian memang sulit lepas pada faktanya, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.